Syukran Brother Syabas for syukran Ahi Syabas atas pembacaan doa iftitah. Sorry, I have to say in Malay. Hari ini adalah hari terakhir siri ceramahnya Ustaz Taufik Yahya bersama kita di ACC. InsyaAllah Ustaz Taufik akan tetap berada di Singapura sampai 22 hari bulan. InsyaAllah di malam-malam itu Qadar so kita akan dapat jumpa Ustaz Taufik. Sebelum kita menjemput Ustaz, saya minta semua untuk membacakan Al-Fatihah untuk berikut. Maaf hari ini panjang sikit lah. Pada untuk Jalil binti Hin, Fatimah binti Saleh, Manding bin Bengak, Yamid binti Menawang, pada Abu Bakar bin Ghani, pada Maria binti Bacok, pada Ali bin Sirat, dan juga kepada Sulimah binti Osman, dan juga pada arwah Cik Ramli, selamat Maulana Reza Pasha, dan juga pada Anti Sultanah. Kita juga meminta semua untuk mendoakan yang berikut juga kepada Haji Jantan bin Abdullah, Haji Safari bin Haji Abdul Manan, Haji Abdul Qadir bin Haji Ahmad, Haji Abdul Razak bin Haji Jantan, Nurham bin Ali Buang Barawi, Akbar Sahawi, Ibrahim Bagiri Ahdam, Ali bin Sirah, Abu Bakar bin Ghani, Haji Aisyah binti Haji Yasin, Haji Mazina binti Haji Jantan, Buang binti Jantan, Biba binti Jantan, Haji Sulimah binti Osman, Masumah Ahdam. Dengan itu saya meminta semua dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Sebelum saya menjemput Ustaz Taufik untuk ke atas, pertama sekali saya dari pihak Himpunan Ahli Islam dan juga bagi jemaah semua mengucapkan terima kasih kepada Ustaz mengisi malam-malam Ramadan ini dengan penuh berkah, dengan ilmu-ilmu tentang Ahlul Bait yang banyak kita pelajari dan tak ada yang kita tak pernah dengar. Alhamdulillah, kita berharap Ustaz jangan serik datang ke sini lagi. InsyaAllah kalau kita jemput lagi, kita harap Ustaz akan menerima jemputan kita insyaAllah. Dengan itu mari kita semua bacakan selawat ala Muhammad wa ali Muhammad untuk Ustaz Taufik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ustaz, dengan itu saya jemput Ustaz untuk beri ceramah. Selawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور. بسم الله نور النور. بسم الله نور على نور. بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بسم الله الذي خلق النور من النور. الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مستور في رق منشور بقدر مقدور على نبي محبور. صلوات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini adalah hari-harinya akan mengenang Amirul Mukminin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam khutbah menyambut bulan Ramadan, beliau menangis ketika melihat Amirul Mukminin bertanya dan berdiri di hadapannya. Sebelum kita menceritakan apa yang ditangisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memandang wajah Amirul Mukminin, mari kita malam hari ini akan menjadi tamunya Amirul Mukminin. Kita akan mengucapkan salam kepada Amirul Mukminin. Mudah-mudahan salam kita ini yang juga merupakan salam kedua orang tua kita, salam para guru dan leluhur kita yang belum mengenal cara mengucapkan salam atau cara untuk bergabung bersama manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutin saya, inilah salam kepada Amirul Mukminin di hari Ahad, hari yang dinisbatkan kepadanya dan kepada Sayyidah Zahra alaihassalam. Ikutin saya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu ala syajarah an-nabawiyah wad-dawhati al-hashimiyah al-mudi'ah al-musmirah bin nubuwah bil imamah wa ala doji'aika Adama wa Nuhin alaihimassalam. Assalamu alayka wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin. Assalamu alayka wa ala al-malaika al-muhdiqina bika wal hafina bikabrika ya maulai ya amiral mu'minin ya maulai ya amiral mu'minin ya maulai ya amiral mu'minin. Hadha yaumul ahad wa huwa yaumuk wa bismika wa ana daifuka fihi wa jaruka fa adifni ya maulai wa ajirni fa innaka karimun tuhibbud diyafah wa ma'murun bil ijabah faf'al ma raghibtu ilaika fihi wa rajautuhu minka bimanzilatika wa ali baitika indallah wa manzilatihi indakum wa bihaqqi ibni ammika Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Innama mathaluka mathalu qul huwallahu ahad. Fa inna man qara'aha marratan wahidah faka'annama qara'a thulutsal Qur'an. Wa man qara'aha marratain faka'annama qara'a thulutsai Qur'an. Thulutsai Qur'an. Wa man qara'aha thalatha marrat faka'annama qara'al Qur'an kulluh. Wa kadzalika anta ya Ali man ahabbaka biqalbihi
ka'annama thulutsu thawab al-ibadah. Wa man ahabbaka biqalbihi wa lisanihi kana lahu thulutsa thawabil ibadah. Wa man ahabbaka biqalbihi wa lisanihi wa yadihi ka'anna lahu thawabul ibadah ajma. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bersabda kepada Imam Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, perumpamaan engkau ya Ali seperti Qul huwallahu ahad." Surat Qul huwallahu ahad. Yang membacanya sekali sama dengan membaca sepertiga Quran. Yang membaca 2 kali sama dengan membaca 2/3 Quran. Yang membacanya 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran seluruhnya. Begitu pula denganmu ya Ali, yang mencintaimu dengan kolbunya seakan dia berpahala 1/3 hambaku. Yang mencintaimu dengan kolbunya dan lisannya seakan dia berpahala 2/3 hambaku. Yang mencintaimu dengan kolbunya, lisannya, dan hartanya seakan dia berpahala seluruh hambaku, seluruh ibadah hambaku. Hakikatnya adalah seluruh Al-Quran. Karena Allah tidak ciptakan semesta kecuali untuk beribadah kepada engkau, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk taat kepada Rasulullah dan taat kepada Ahlul Baitnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah tadi kita sore hari sudah membaca juz ke-30 dan kita juga sudah menghatamkan Al-Quran. Hakikatnya setiap satu ayat yang kita baca hatam. Kita beratus kali hatam Al-Quran dari 37 surat yang kita baca. Ada surat Azimat, surat Al-Alaq, dan juga kita tadi menutupnya dengan doa Imam Sajjad. Saya menjanjikan tadi bagaimana Imam Ali alaihissalam yang Rasulullah mengatakan Al-Haq ma'a Ali, Ali ma'al Haq, Al-Quran ma'a Ali, wa Aliun ma'al Quran. Kalau Ali ma'al Quran, kita semua bersama Al-Quran. Mungkin setiap hari kita tidak akan pernah lepas untuk dengan Al-Quran. Tapi bagaimana dengan Al-Quran bersama Ali? Maka para ulama menyebutkan Al-Quran bersama Ali bahwa di dalam Al-Quran ada lafaz Ali. Di dalam Al-Quran disebut nama Ali. Ada riwayat yang menyebutkan 300 kali, ada yang menyebutkan 500 kali. Ada yang mengatakan seluruh Al-Quran adalah Ali itu sendiri. Karena hakikatnya untuk orang sampai kepada Al-Quran, dia seperti kita sampai pada handphone kita. iPhone kita atau handphone kita, kalau kita buka, wajah kita dikenali oleh dia, maka dia akan terbuka. Ada password wajah kita. Al-Quran ada password. Di dalam Al-Quran disebut 29 surat huruf muqatta'ah. Mulai dari surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab, sampai surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Semua Alif Lam Mim, Ha Mim, Kaf, Ha Ya Ain Shad, Thaha, Yasin. Semua huruf-huruf muqatta'ah itu jumlahnya 29 kali di 29 surat. Ketika 29 surat yang memulai huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu adalah huruf abjad Arab, alif, lam, mim, ha, mim, dan seterusnya. Totalnya ada 29 kali, 29 surat. Kalau dikumpulkan semua, hurufnya ada 78 huruf. Dari 78 huruf itu, kalau huruf-huruf yang sama diambil, dia tinggal sisa 14 huruf. Dari 14 huruf itu mufassir Qummi dan ada orang-orang yang lain membacanya
hanya 2 bacaan yang bermakna. Yang lain tidak bisa bermakna. Maknanya kalau dibaca dari 14 huruf itu, maka bacaannya adalah Ali sirat hak numsikuhu. Atau sirat hak Ali numsikuhu. Jadi Ali adalah jalannya kebenaran. Kami berpegangan dengannya. Jalan kebenaran adalah Ali dan kami berpegangan dengannya. Salawat. Ini kita coba hadirkan riwayat khutbah beliau ketika mensifati Al-Quran. Ini kalimatnya manusia Quran. Sehingga kita betul-betul diajak untuk mengambil manfaat Al-Quran. Saya bacakan sebagian bahasa Arabnya, selainnya saya bacakan dalam bentuk bahasa Indonesia. Karena cukup panjang dalam kiriman WhatsApp yang saya pernah kirim, dia ada 6 kali pengiriman, 6 periode, 6 kali. Saya akan bacakan semuanya mudah-mudahan dengan berkah Imam Ali, baru kita akan coba mendengar bagaimana, melihat bagaimana menghadiri detik-detik syahadahnya Imam Ali. Nanti kita juga akan dengar ada Maulana, ada orang-orang yang menceritakan riwayat-riwayat bagaimana detik-detik Imam Ali. Saya juga malam hari ini akan membacakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang Imam Ali saat Imam Ali bertanya kepada Rasulullah. Dan spontan Rasulullah melihat wajah Ali langsung menangis. Inilah kalimat-kalimat tentang Al-Quran yang diajarkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang kita kenang di bulan Ramadan ini. Wa'lamu anna hadzal Qur'an huwa nasih alladhi la yaghsha la yaghushu wal hadi alladhi la yudil. Ketahuilah bahwa Al-Quran adalah pemberi nasihat. Pemberi nasihat yang tulus, tidak pernah mau menipu. Pemberi petunjuk yang tak pernah menyesatkan. Pembicara yang tak pernah berdusta. Tidak seorang pun yang berkawan dengan Al-Quran, melainkan ia pasti memperoleh kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam kebenaran, dan kekurangan dari kebutaan hati. Ketahuilah, tiada satu kekurangan setelah Al-Quran dan tiada satu kecukupan sebelum Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai penawar segala penyakit yang kamu derita. Salawat. Muhammad. Allahumma anzil syifa. Allahumma anzil syifa. Wa mudhibud da. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Anzil ala man marid minnana asy-syifa. Ada doa yang pendek yang diajarkan oleh maksumin. Ya Allah, Engkaulah yang menurunkan kesembuhan. Sebagaimana Engkau menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Al-Quran itu diturunkan untuk obat. Obat apa? Semua obat. Obat physically, kalau kita mendengarkan suaranya. Obat hati yang gundah gulana, yang punya berbagai macam penyakit-penyakit hati. Jadi Imam Ali mengatakan bahwa Al-Quran adalah obat yang harus kita yakini untuk kita dengarkan. Para ahli, ada 2 dokter spesialisasi telinga, mereka mau mencari Al-Quran ini obat, apanya yang obat? Mereka buktikan obatnya adalah suaranya. Maka belajarlah, tadi kita sudah coba untuk Anda mendengar suaranya, kemudian Anda ikut baca. Karena suara yang Anda dengar itu, pilihlah suara Al-Quran yang dibaca yang pasti benar. Kemudian kita mengikuti kebenaran itu. Jadi ada mendengar as-sami' kal qari'. Mendengar kita dapat pahala.
Membacanya kita juga dapat pahala. Satu ayat kita baca di bulan Ramadan sama seperti kita menghatamkan Al-Quran di bulan yang lain. Tidak seorang pun berkawan dengannya melainkan ia memperoleh kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam kebenaran, kekurangan dari kebutaan hati. Tiada satu kekurangan setelah Al-Quran. Tiada satu kecukupan sebelum Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai penawar dari segala penyakit yang diderita. Mudah-mudahan yang sakit tadi maupun yang disebut namanya, yang tidak disebut namanya, kita doakan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja dia penyembuh penyakit, Imam Ali mengatakan wasta'inu bihi alal awaikum, penolong dalam mengatasi segala nestafa, itu Al-Qur'an. Dia pengobat segala penyakit yang terparah sekalipun. Berupa kekufuran, ada kufur nikmat, ada kufur orang yang tertutup belum pernah kenal dengan wilayah Amirul Mukminin. Dia tertutup, hakikatnya dia adalah kekufuran terhadap kenikmatan. Wa yas'alunaka anin naim, yang akan dipertanyakan tentang naim adalah wilayah Ahlul Bait. Salawat. Dialah pengobat segala penyakit yang terparah berupa kekufuran. Fa inna fihi shifa min akbarid da' wa huwa al-kufru wan nifaq wal ghayyu wad dalal, berupa kekufuran, kemunafikan, kejahilan dan kesesatan. Fas'alullah bihi, mintalah dari Allah segala kebaikan dengan mengikuti Al-Qur'an. Wa tawajjahu ilaihi bihubbihi, mendekatlah kepada Allah dengan mencintai Al-Qur'an. Wala tas'alu bihi khalqahu innahu ma tawajjahul ibad ila Allah ta'ala bimislihi. Janganlah memperalatnya. Ini bagaimana nasihat begitu besar dari Amirul Mukminin. Banyak orang yang memperalat Al-Qur'an. Memperalat Al-Quran, dia mengumpulkan orang-orang, kemudian dari itu dia gunakan untuk mencari dunia. Dan 2/3 dari penghafal Al-Quran itu tempatnya di neraka. Kita tahu bahwa yang memenggal kepalanya Imam Ali adalah ahli Quran. Tapi Quran hanya sampai ke tenggorokannya saja. Indah bacaannya saat Imam Ali sedang berjalan mengajari Kumel. Di perjalanan di daerah-daerah Kufa, terdengar di tengah malam suara Quran yang begitu indah. Kemudian Kumel membanggakan suara itu. Kemudian Imam Ali mengatakan, tahukah Kumel, yang membaca Quran itulah yang nanti akan memenggal kepalaku, yang akan membunuhku. Kumel terkejut bahwa ada orang ahli Quran yang rela. Berapa banyak orang-orang yang ahli Quran yang sekarang mengatasnamakan Al-Quran. Imam Ali mengingatkan, janganlah memperalatnya demi mendapatkan sesuatu dari hamba-hamba Allah dengannya. Tiada sesuatu sebaik Al-Quran yang bisa dibawa seseorang ketika menghadapkan diri kepada Tuhannya. Begitu indahnya, begitu menyentuh doa dari Imam Sajjad, bahwa Al-Quran itu sosok makhluknya nanti berupa Rasulullah, berupa Sayyidah Zahra, berupa kecintaan kita. Yauma tajidu kullu amalin muhdara, amal Quran yang kita baca itu akan berwujud dan akan menolong kita di alam kubur sampai ke Siratul Mustaqim. Ia adalah pemberi syafaat yang beroleh izin dan dikabulkan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, yang dapat izin itu adalah Rasulullah dan ahlul baitnya manusia Quran. Dan hakikatnya wa kalamukan natik ala lisani nabiyyik ja'altahu hadiyan minka ila khalqik wa hablan muttasilan fima bainaka wa baina ibadik. Quran yang kita baca itu adalah tutur katanya Nabi. Jadi bagi yang belum mendengarkan suara Nabi, yakinilah bahwa semua suara, siapapun yang membunyikannya, hakikatnya adalah suaranya Rasulullah. Wa kalamukan natik ala lisani nabiyyik. Barang siapa yang disyafaatkan baginya Al-Quran di hari kiamat, niscaya akan terkabul syafaatnya.
Makanya orang akan mendapatkan syafaat kalau dia detik-detik mau meninggal, dia berwasiat. Maka jangan sampai lupa kita berwasiat. Nanti kita akan dengarkan bagaimana wasiatnya Amirul Mukminin, bagaimana wasiatnya Rasulullah, bagaimana wasiat-wasiat yang dilakukan hampir dari semua orang-orang yang mulia. Maka dengan wasiat itulah dia akan mendapatkan izin, mendapatkan syafaat. Barang siapa yang terbongkar rahasianya oleh Al-Quran di hari kiamat, niscaya tidak akan terhindar. Akan terdengar seruan suara di hari kiamat. Hei, sesungguhnya setiap penanam akan menjalani ujian atas tanamannya serta akibat usahanya, kecuali penanam kebenaran Al-Quran. Oleh sebab itu, jadilah kamu di antara para penanam dan pengikutnya. Jadilah kalian sebagai petunjuk jalan menuju Tuhanmu. Ikutilah nasihat-nasihatnya. Curigailah pendapat dirimu sendiri jika berlawanan dengannya. Semua ahli mazhab sepakat. Mereka mengatakan bahwa kalau ada hadis-hadis yang kami kumpulkan, kami riwayatkan, tanyakan dengan Al-Quran, cocokkan dengan Al-Quran. Kalau riwayat-riwayat kami itu bertentangan dengan Al-Quran, lemparkan, buangkan itu riwayat. Jangan dipegang itu riwayat yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran adalah menjadi balance of semua yang kita dengarkan. Apa saja kita harus yakini bahwa Al-Quran al-haq, ahaqqu ayyuttaba, al-haq, dia kebenaran, tapi wajib kebenaran itu untuk kita ikuti. Kita lanjutkan bagaimana Imam Ali menjelaskan dengan Al-Quran. Tetapkanlah dirimu dalam kebaikan amal. Ingatlah akan kedatangan hari hayatmu. Tabahkanlah dirimu dalam istiqomah, kesabaran, kebersihan jiwa. Bagaimana pimpinan revolusi Iran ketika mengumpulkan semua ahli-ahli ilmu, dia mengatakan ahli fikih jahannam, ahli irfan jahannam, ahli akhlak jahannam. Dia sebutkan semuanya, gemetar itu para orang-orang yang ahli-ahli ilmu itu, kecuali yang mereka tazkiyatun nafs, mereka yang senantiasa untuk membersihkan nafsnya, jiwanya. Dalam tubuh kita ini ketika Kumail menanyakan kepada Amirul Mukminin, ya Maula, ya Amirul Mukminin, uridu an tu'arifni nafsi. Uridu an tu'arifni nafsi. Lebih dari 100 kalimat nafas dalam Al-Quran. Uridu an tu'arifni nafsi. Ayi nafsi ya Kumail, nafas yang mana yang kau ingin ketahui? Kumail kembali bertanya, apakah nafas lebih dari 1? Innama hiya arba'atun ya Kumail. Nafas itu ada 4. Namiyah nabatiyah, hissiyah hayawaniyah, natiqah qudsiyah, kuliah ilahiyah. Ada nafas tanaman, ada nafas hewan, ada nafas malaikat, ada nafas Tuhan. Namiyah nabatiyah laha khamsa qiwah, nafas tanaman ada 5. Powernya dia cuma memegang, menarik, mencerna, menolak, dan menjaga. Cirinya ada 2. Ziyadatan wa nuksan, tambah kurang, plus and minus. Tempatnya fil kabid, tempatnya di hati. Jadi urusan penyakit apapun secara fisikly di dalam tubuh kita ini, urat-urat kita ini bagaikan akar yang berupa tanaman yang akarnya masuk ke dalam bumi. Itu sama seperti urusan usus kita, kemudian semua saluran-saluran darah itu namiyah nabatiyah. Laha khamsa qiwah, itu 5 powernya. Dan yang kedua hissiyah hayawaniyah. Hissiyah hayawaniyah nafas hewan. Dia ada 5 power. Power pertama adalah mendengar, as-sami, melihat, mencium, merasakan, menyentuh. Ada 5 powernya. Tempatnya membauha al-qalb, ada jantung, ada hati. Kalau tempatnya yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita cium, yang kita rasakan, yang kita pegang,
dia tempatnya di jantung. Khasasiyahnya, cirinya cuma dua, like and dislike. Senang, suka atau tak suka. Dan mamba'uha fil qalb. Orang kena sakit jantung sebabnya karena dia salah dengar. Dia emosi karena dia dengar. Dia emosi saat dia lihat. Dia emosi karena apa yang dia cium dan dia makan. Dan dia emosi apa yang dia rasakan. Mamba'uha fil qalb. Khasyatan, dia tempatnya ada di jantung, cirinya dua, like and dislike. Kalau kehidupan kita yang didasarkan dengan suka dan tidak suka, kita masih masuk kelasnya hewan. Hayawanun natik, yang mengatakan bahwa hayawanun natik, kita berbicara, hewan pun berbicara. Burung ada yang bisa berbicara. Semua binatang berbicara. Semut pun berbicara. Nabi Sulaiman berbicara dengan semut. Berbicara dengan burung hudhud. Dan Nabi Muhammad SAW berbicara dengan onta. Berbicara dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita ingin menaikkan nafas kita ke nafas yang ketiga maupun yang keempat yang ada di bulan Ramadan. Nafas rahmani. Nafas rahmani adalah bulan Ramadan. Tapi sebelum kita sampai kepada nafas rahmani, ada nafas natiqa qudsiyah, nafas malaikat. Anfasakum fihi tasbih wa naumakum fihi ibadah. Kalau kita ingin sampai kepada nafasnya malaikat, maka itulah amalan yang kita gunakan untuk berzikir. Five power. Natiqa qudsiyah laha khamsa qiwah. Az-zikir, wal-fikir, wal-ilm, wal-hilm, wal-nabadzah. Tempatnya tidak ada. Itu tergantung malaikat dekat dengan kita atau tidak. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kita akan jadi malaikat kalau kita istiqomah berzikir, kita istiqomah berfikir sebelum bertindak, kita istiqomah dengan mengkaji ilmu, kemudian kita mempunyai sifat halim, sifat pemaaf. Tidak mudah kita emosi karena kita bukan tipe malaikat, tidak pernah marah. Malaikat kalau kita ketemu orang baik kita akan katakan dia itu malaikat. Dan ada sifat yang berani untuk mengatakan bahwa yang benar itu adalah benar. Bulan Ramadan kita sampai kepada nafas rahmani. Nafas rahmani, Amirul Mukminin mengatakan, "Qul ya ilahiyya laha khamsa qiwah. Al-baqa fil fana, an-naim fil syaqa, al-iz fil zul, al-ghina fil faqr, as-sabru fil bala." Anda tidak mungkin akan sampai kepada keabadian kalau Anda tidak hancur terlebih dahulu. Al-fana, al-baqa fil fana. Bagaimana Amirul Mukminin, bagaimana Imam Hussein, bagaimana Imam Hasan. Mereka mengalami baqa sebelum mereka mendapatkan kefanaan. Mereka mengalami penghinaan, bagaimana Imam Hasan dihina, Amirul Mukminin dihina. Al-iz fi syaqa, an-naim fi syaqa, al-iz fi zul. Anda mau mulia, Anda harus pasti siap untuk dihina. Tapi penghinaan tidak akan pernah Anda balas dengan penghinaan. Kemarin kita sudah berkatakan ada ihsan, ada ahsin, ada ahsantum. Ihsan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Mutlak kita harus wabil walidaini ihsan. Ahsin, siapapun berbuat tidak baik kepada kita, ahsin ilaman asa ilai. Kita akan sampai pada pujian ahsantum. Kalau kita sudah ihsan dan ahsan. Kalau kita sudah menjadi anak yang bakti pada kedua orang tua, kalau kita sudah bisa menahan amarah kita terhadap bagaimana penghinaan-penghinaan yang sifatnya kepada pribadi kita. Tapi kita tidak akan pernah diam kalau yang dihina adalah Al-Quran, kalau yang dihina adalah Rasulullah, kalau yang dihina adalah manusia-manusia yang mulia. Salawat.
kita akan sampai kepada as-sabru fil bala. As-sabru fil bala, sebagaimana Sayyidah Zahra menjelaskan, ju'ilat syam tasbitan lakum anil ikhlas. Jadi kalau Anda bisa tahu bagaimana orang yang berpuasa, nafasnya, anfasakum fihi tasbih, wa naumakum fihi ibadah. Kita dengarkan bagaimana detik-detik Amiril Mukminin. Sebelum detik-detik Amiril Mukminin menghembuskan nafasnya yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskannya pada saat Rasulullah sedang menyampaikan khutbah keutamaan bulan Ramadan. Kemudian Imam Ali mengangkat tangan, qala Amiril Mukminin, fakuntu fakulta ya Rasulullah, ma afdalul a'mal fi hadha syahr, faqala ya Abal Hasan, afdalul a'mal fi hadha syahr al-wara min maharimillahi azza wa jalla, thumma baka. Rasulullah menangis ketika Imam Ali menanyakan apa yang amalan yang paling baik di bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan wawara min maharimillah. Fakultu ya Rasulullah ma yubkika, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Faqala ya Ali abki lima yastahillu minka fi hadha syahr ka'anni bika. Aku menangis karena ada orang yang menghalalkan darahmu di bulan ini. Seakan-akan yang terjadi itu untukku. Aku yang merasakannya. Anta tusalli li rabbika. Engkau sedang sholat menghadap Tuhanmu. Wa qad ba'atha ashqal awwalina wal akhirin. Syakikun akirun naqah thamud. Fadaraba darbataku qarnuka fakhadiba minha lihyataka. Saat itu engkau sedang sholat menghadap Rabbmu, tiba-tiba muncullah seorang yang paling celaka dari generasi terdahulu dan yang terakhir, seperti pembunuh ontanya Nabi Saleh. Dengan pedangnya ia menghantamkan kepalamu sehingga jenggotmu bersimbah darah. Berkata Amirul Mukminin, wahai Rasulullah, apakah saat itu agamaku selamat? Nabi menjawab, iya, agamamu selamat. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, ya Ali, barang siapa membunuhmu seakan dia membunuhku, yang memarahimu seakan memarahiku, yang mencacimu seakan mencaciku, karena engkau bagian dariku. Ruhmu adalah ruhku, tanahmu adalah tanahku. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan aku dan menciptakanmu, memilihku dan memilihmu, memilihku menjadi nabi dan memilihmu menjadi imam. Yang mengingkari keimamahanmu, maka dia mengingkari kenabianku. Ya Ali, engkau pemegang wasiatku, engkau ayah dari anakku, engkau suami dari putriku, engkau khalifahku atas umatku pada masa hidupku atau pada masa wafatku. Perintah-perintahmu adalah perintahku, laranganmu adalah laranganku. Aku bersumpah dengan yang mengutusku menjadi nabi, yang menjadikan aku sebaik-baiknya manusia. Sesungguhnya engkau adalah hujahnya Allah atas makhluknya, pengamannya dalam kejahatannya, khalifahnya atas hamba-hambanya. Imam Ali pernah berkata, Nabi membesarkanku dengan suapannya. Aku pun selalu menyertai beliau kemanapun beliau pergi. Seperti anak onta yang mengikuti induknya. Tiap hari aku dapatkan sesuatu yang baru dari akhlak beliau yang mulia. Aku menerimanya serta langsung mengikutinya sebagai kewajiban yang diperintahkan. Rasul sendiri pernah bersabda, ahli tidak pernah ragu dalam melaksanakan perintahku dan selalu menantiku dalam segala sesuatu.
Rasulullah juga pernah bersabda, jika kalian ingin melihat keluasan ilmunya Nabi Adam, kesalehannya Nabi Nuh, kesetiaannya Nabi Ibrahim, keterpesonaan Nabi Musa saat menyaksikan Allah, pelayanan dan waraknya Nabi Isa, maka lihatlah pada wajah Ali. Salawat. Memandang wajah Ali adalah ibadah. Inilah kisah kerinduan, kesyahduan, penantian kekasih demi menjumpai sang tambatan hati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah, setiap hari Imam Ali mendatangi anaknya untuk berbuka dan sahur bersama. Terkadang dia mampir ke rumah Imam Hasan alaihissalam. Kemudian besoknya dia mendatangi Imam Hussein alaihissalam. Di hari ketiga dia mendatangi putrinya Zainab alaihissalam. Dan di hari keempat dia berbuka bersahur di rumah putrinya Ummu Kulthum. Hari itu adalah hari Jumat yang cerah. Tanggal 19 Ramadan, tinggal beberapa hari lagi. Kita akan memperingati hari-hari itu. Di seluruh dunia akan meneteskan air mata di hari-hari saat Imam Ali sedang berdiri sholat di hadapan Allah dan sujud. Beliau dilahirkan di dalam Ka'bah, beliau pun juga dipenggal di masjid. Imam Ali seperti merangkum sejarah dan perjuangan pahit getir para nabi sejak Adam hingga Ibrahim di tanah Babilonia. Pada malam 19 Ramadan, tinggal beberapa malam lagi, Ummu Kulsum mendapatkan giliran berbuka bersama ayah yang tercinta. Dia menyuguhkan menu berbuka dalam 2 nampan. Satu berisi roti kering dan lainnya berisi susu masam. Imam Ali menegurnya, bukankah kau sudah tahu bahwa aku selalu mengikuti putra pamanku Rasulullah yang tidak pernah makan sajian dalam 2 nampan sepanjang hidupnya? Maka mohonlah angkatlah salah satunya. Barang siapa yang makan dan minumnya enak di dunia, maka perhitungannya akan lama kelak di hadapan Allah. Ummu Kulsum menuturkan bahwa malam itu Imam Ali makan sangat sedikit dari roti kering yang disuguhkan olehnya. Kemudian dia memperbanyak ucapan hamdalah di setiap suapnya. Selesai makan sedikit, Imam segera bangkit untuk melaksanakan sholat yang lama. Imam terus dalam keadaan ruku, sujud, bermunajat, berdoa, khusyuk dan sering keluar rumah untuk melihat langit. Sekali di antaranya dia berujar, ya inilah malam yang dijanjikan. Inilah malam yang dijanjikan kekasihku Rasulullah. Di malam itu Imam Ali sempat tertidur sejenak dan terbangun cepat. Ummu Kulsum putri bungsu Fatimah Az-Zahra alaihissalam itu lantas menuturkan apa yang terjadi di detik-detik paling mempersona dari kehidupan kesatria langit, kekasih Allah dan Rasulullah ini sebagai berikut. Ummu Kulsum bercerita, aku melihat ayahku sholat hingga tengah malam. Di serangkaian sholatnya beliau sebentar-bentar keluar rumah, menengok sejenak ke langit dan kembali lagi untuk sholat. Tangisannya lebih panjang dari biasanya, rukunya lebih lama, sujudnya juga lebih lama. Lantunan munajatnya pun lebih syahdu dari hari-hari biasanya. Imam Ali tenggelam dalam ibadah hingga menjelang subuh. Di sela-selanya dia beberapa kali seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sepertinya inilah malam yang dijanjikan kekasihku Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau tak pernah berbohong dan aku pun tidak akan pernah mengkhianatimu. Inilah malam kematian yang Kau janjikan padaku. La ilaha illallah. Hukum sebab akibat senantiasa terjadi.
Sebentar lagi ketetapan Allah akan diputuskan. Ummu Kulsum hanya bisa berurai air mata. Kakeknya Rasulullah pernah mengatakan bahwa Ali akan syahid dibunuh. Saudara pembunuh onta Nabi Saleh pada Jumat terakhir bulan Ramadan. Imam Ali dan semua keluarga dekat Nabi tahu persis siapa orangnya. Abdurrahman bin Muljam, laknatullahi alaih. Nama Ibnu Muljam sebenarnya sudah lama dikenal oleh keluarga Nabi. Suatu kali Kumail bin Ziyad, sahabat dekat dan penyimpan rahasia Imam Ali alaihi salam, pernah menemani beliau menelusuri lorong-lorong Kufah di malam hari. Di tengah perjalanan terdengar suara ayat Quran dari masjid. Kumail berkata, "Ya Amirul Mukminin." Alangkah merdunya suara itu. Imam Ali menimpali, "Ya Kumail, itulah suara orang yang akan menebas pedangnya di kepalaku di saat aku sedang sholat subuh." Imam Ali sadar tak ada hukum yang bisa dilakukan untuk kejahatan yang belum dikerjakan. Dia juga tahu kematian adalah suatu yang menyeramkan, tapi perhatian pada Tuhan akan melenyapkan semua ketakutan apapun di alam ini. Malam itu dalam perjalanan menuju Masjid Kufa, Imam Ali beberapa kali menengok ke langit. Di Masjid Kufa dia mendapati Ibnu Muljam tidur tertelungkup. Ia pun menasehatinya, "Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat mencegah perbuatan fasik dan mungkar. Yang disapa dan dinasehati, membantu tak kunjung beranjak. Lalu Imam Ali berkata lirih, "Kau sepertinya bertekad mengerjakan sesuatu yang sangat berbahaya, sangat mengerikan. Kalau aku mau akan kuceritakan padamu apa yang ada di balik bajumu itu." Imam Ali tahu di balik baju Ibnu Muljam, semoga Allah mengutuknya dan tersimpan pedang beracun. Bahkan ada 1000 racun yang sudah ditaruh di pedangnya. Tapi dia tidak mempedulikannya untuk sebuah alasan yang belum pernah didengar dunia. Setelah azan subuh, tanggal 19 Ramadan berkumandang, Imam Ali Amirul Mukminin bin Abi Thalib alaihi salam kembali keluar masjid dan menengok ke arah fajar menyingsing. Kemudian dengan suara parau beliau mengucapkan, "Selamat berpisah kepada fajar." Imam Ali berkata alaihi salam, "Wahai fajar, sepanjang hayat Ali pernahkah engkau muncul dan mendapatkannya tertidur?" Di mihrab Imam Ali memulai sholatnya seorang diri. Dia seperti sengaja memperpanjang ruku dan sujudnya. Ibnu Muljam seperti orang di zaman itu tahu persis betapa Imam Ali tak pernah mempedulikan apapun saat dia sedang sholat. Dia kemudian datang mendekat. Dan dari depan dia mulai mengayunkan pukulan ke kepalanya Imam Ali. Tepat Imam Ali bangun dari sujud pertamanya, darah lalu mengucur deras. Darah Imam Ali koyak, dahi Imam Ali koyak, janggutnya meneteskan darah. Tapi tak ada erangan dari mulut Ali, justru pujian pada Tuhan. Imam Ali terus mengucapkan Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Dengan suara melengking Imam Ali kemudian berteriak, "Fustu wa rabbil Ka'bah, fustu wa rabbil Ka'bah." Demi Tuhan Ka'bah, sungguh aku telah berjaya, aku telah beruntung. Seiring dengan suara Imam Ali, seluruh penduduk Kufa mendengar gelegar suara keras malaikat Jibril yang mengabarkan berita duka itu. Tahaddamat wallah arkanul huda. Demi Allah tiang-tiang petunjuk telah dihancurkan. Demi Allah bintang-bintang di langit dan bendera kebenaran telah dilenyapkan. Demi Allah pegangan yang paling dapat dipercaya dipatahkan. Telah terbunuh sepupu Mustafa wali Allah al-Mujtaba. Terbunuh
Ali Al-Murtada terbunuh, pimpinan para wali terbunuh, dibunuh oleh orang yang paling celaka. Hingga semua warga berhamburan keluar rumah untuk menuju Masjid Jami' Kufah. Ummu Kulsum yang mendengar suara itu dari rumah sontak menjerit, "Wa abata wa Aliyah, oh ayahku, oh aliku." Yang pertama datang menyaksikan Imam Ali bercucuran darah adalah putra sulungnya, adalah Imam Hasan alaihissalam. Imam Hasan menuturkan bahwa Imam Ali terus berusaha melengkapi rangkaian sholatnya sambil duduk. Badannya menggigil setelah salam. Dia mengusapkan tanah sujud ke dahinya yang merkah sembari mengucapkan firman Allah, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari tanah ini, dari bumi itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Imam Ali alaihissalam, dari tanah kalian kami ciptakan, dari tanah pula kalian kami kembalikan dan kelak kami bangkitkan. Semoga kejadian disaksikan oleh saudara putranya, semua kejadian itu semoga kita pun juga bisa mendapatkan pelajaran yang begitu besar. Imam Hasan berkata, "Duhai ayahku, tak kuasa aku melihatmu begini. Sungguh ini sangat menghancurkan hatiku. Berat sekali bagiku melihatmu seperti ini." Imam Ali membuka matanya lalu berkata, "Anakku Hasan, jangan bersedih. Sebentar lagi aku tidak akan merasakan kegetiran apapun. Lihatlah, itu kakekmu Muhammad Al-Mustafa, nenekmu Khadijah, ibumu Fatimah Zahra alaihimussalam, dan para bidadari berjejer menyambut kedatangan ayahmu. Tegarlah, riangkan hatimu." Imam Hasan kemudian meletakkan kepala ayahnya di pangkuannya untuk membersihkan darah yang tak berhenti mengucur. Tak lama berserang, Imam Ali pingsan di dalam pelukan Imam Hasan. Jerit tangis membahana kemudian ke seluruh arah. Imam Hasan pun langsung mencium wajah ayahnya. Demikian pula putra-putra Imam Hussein. Derasnya air mata Imam Hasan menyadarkan Imam Ali. Imam pun berkata, "Anakku Hasan, untuk apa tangisan ini? Jangan bersedih atas keadaan ayahmu. Apakah kau bersedih atas keadaanku, padahal esok kau akan dibunuh dengan cara diracun? Dan adikmu Husin akan dibunuh dengan tebasan pedang. Lantas kalian semua akan menyusulku bersama kakek dan ibu kalian." Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum wa farajuna bihim ya karim. Mudah-mudahan tangisan kita akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang tetap setia dengan ajaran Ahlul Bait. Mudah-mudahan Allah menjadikan semua bulan-bulan Ramadan, semua penghikmatan Anda kepada semua orang-orang yang berpuasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon dengan hak semua air mata yang Anda tangiskan, ajjalallah farajahus syarif. Allahumma qunni walikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala ali fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita buka tanya jawab, mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan. Ini hari yang terakhir, apa yang saya sampaikan dari hari pertama, kedua dan ketiga serta yang terakhir ini. Tetapi bukan terakhir saya bersama Anda, saya akan tetap insya Allah ikut bersama-sama kita bermunajat nanti di malam-malam Al-Qadar. Itu saja, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Falyatafaddal. Masykur. Tes. Ada soalan daripada Muslimin?
Kalau tak kita bukakan pada Malaysia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak tanya dengan Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. macam mana kita nak jadi orang yang reda, orang yang ikhlas dalam berbuat ibadat? Pertanyaan bagus sekali. Ridha bima qasam tahuli. As'aluka ridha bima qasam huli. Bagian daripada doa-doa yang diajarkan oleh keluarga suci Nabi. Pertama, bagaimana kita nak ridho? Pertama, kita ridho adalah asma'nya Allah. Ridho adalah sifat-sifatnya Ahlul Bait. Ridha Allah fi ridha Ahlul Bait. Ridha Allah fi ridhana Ahlul Bait. Ridha Allah fi ridha Sayyidah Zahra alaihassalam. Keridhaan itu harus kita minta. Keridhaan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa mendapatkan ridhonya. Dan ridho bima qasam huli, artinya kita harus ridho terhadap apapun yang Allah takdirkan sudah terjadi pada kita. Tidak ada komplain kepada siapapun yang mungkin menjadi penyebab itu. As'aluka sabra indal qada wal fauza indal liqa wa manazila syuhada wa isa suada wan nasra alal a'da. Ridho itu yang diucapkan oleh Imam Husain di padang Karbala. In kana yurdika, sama seperti yang diucapkan oleh Sayyidah Zainab. Ya Allah, seandainya semua kejadian ini menjadikan engkau ridho, ini ringan bagiku, tidak akan pernah menjadikan ini berat untukku. Jadi ridho terhadap ketentuan Allah akan memberikan kekuatan kepada kita dan akan menjadikan orang yang ridho itu akan bisa terbang ke surga. Karena ridho akan bisa menumbuhkan sayap kita seperti sayapnya malaikat. Yang satu lagi yang terpenting adalah malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-haya minal iman. Itu yang harus kita jaga. Bila kita mempunyai haya, malu dan ridho, kita bisa terbang ke sorga manapun yang kita maukan. Salawat. Selain kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keridhaan, bahwa kita minta juga ketetapan keimanan. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang ridho terhadap apapun yang Allah berikan kepadanya. Ridho bagian daripada asma-asmanya Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho puncak daripada makom-makom yang lainnya. Jadi dia adalah makom ridho, makom yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, silakan. Selain ridho apa tadi yang mau ditanyakan? Ada soalan lagi daripada Boleh kasih speaker. si Mike. Mama Baba. Iya, istrinya Mama Baba bukan? Bukan. Isteri Ahmad Jurani. Oh, istrinya Jahari. Silakan. Ahmad Jurani. Hah? Ahmad Jurani. Ahmad Jairani. Jirani. Ahmad Jirani, tetanggaku. Ya silakan. Keikhlasan Ustaz. Ikhlas. 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 Bagus pertanyaan ikhlas. Ikhlas itu suratnya ada empat ayat. Tidak ada yang lain. Dia adanya cuma Allah saja. Qul huwallahu ahad. Allah. Allahus samad. Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Jadi dia hanya yang ada Allah. Tidak ada yang lain. Kita ingin mencari keridhaan Allah. Kita ingin mencari apa yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk bergabung. Makanya dalam semua peperangan yang dipimpin oleh Imam Ali, yang keluar dari mulutnya adalah surat Al-Ikhlas. Kalau Anda beruntung, kemarin ada yang sudah beruntung bisa sholat 104 rakaat. 100 rakaat kalau kali 10 surat Al-Ikhlas dalam sholatnya, dia sudah membaca 1000 kali Al-Ikhlas.
Kalau 4 rakaat dia lakukan berarti dia sudah membaca 300 kali surat Al-Ikhlas. 1300 kalau dia lakukan dalam sholat. Menurut Imam Ali dilipat gandakan 100 kali setiap ayat yang kita baca dalam sholat. Tentu kita kalau tidak kuat begitu kita hadiahkan, kita sholat 10 rakaat, kita sholat 2 rakaat. Jangan tidak sholat sama sekali. Cobalah dulu. Ya, cobalah dulu. Kalau Anda sudah mencoba, nanti Anda akan bisa melakukan. Ya, well, there is will, there is will. Oke, there is will, there is will. Anda akan coba manjada wajad, katanya orang Arab. Jadi kalau Anda sudah susu, kalau pertama kali sudah nyerah duluan, aduh Ustaz 100 rakaat, mana nak kuat? Ya, tidak kuat kita. Jadi Allah inda dhanni abdi bi. Allah sesuai dengan persangkaanmu. Kalau persangkaanmu tidak kuat, tidak kuat. Kayaknya Allah tidak akan kabul doa saya. Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajarlah untuk sangka baik kepada Allah dan minta kekuatan kepadanya. Inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba. Kalau tak kuat 100 rakaat, 10 rakaat, 2 rakaat. Saya pulang dari sini sampai di hotel jam 1:30, 2. Saya tetap untuk coba, tak kuat berdiri sudah goyang, saya duduk, sholat. Tak kuat duduk, kita berbaring sambil kita baca surat Al-Ikhlas. Tadi saya tak kuat untuk baca, saya baca surat Al-Ikhlas. Saya mau hadiahkan untuk semua orang yang dikuburkan di Mekah, di Madinah. Semua syahid yang ada di Palestina, di Gaza. Semua orang yang dikuburkan di Wadi Salam. Hadiahkan kepada semua kuburan yang ada di alam semesta ini. Di orang-orang tua kita. Bila kita kirim 1 atau kita kirim Al-Ikhlas 11 kali, kita mendapatkan pahala semua ahli kubur itu. Al-Ikhlas. Coba bayangkan itu surat Al-Ikhlas. Jadi ada orang Arab mengatakan, kamu sudah baca surat Al-Ikhlas, khalas, khalas. Ini ada orang Arab di sini, orang Yaman. Khalas ya Habib ya. Khalas artinya finish. Dia husnul khatimah insya Allah. Makanya ada anjuran yang sholat itu tambah lagi surat Al-Ikhlas. Habis sholat 5 waktu baca surat Al-Ikhlas. Jadi kalau surat Al-Ikhlas, kalau Nabi mengatakan surat Al-Ikhlas, masalak ya Amiril Mukminin, perumpamaan surat Al-Ikhlas seperti engkau. Coba bayangkan yang baca, dia mendapatkan ibadah. 1 dia dapat 1/3, kalau dia baca 3 dapat ibadah seluruh makhluk yang ada di alam ini. Salawat. Bagus sekali pertanyaannya, Al-Ikhlas. Jadi artinya Anda bekerja karena Allah. Yang melihat Anda Allah, yang akhir membalas Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjelek-jelekkan Anda wa ufawwidu amri ilallah. Jangan nunjuk ya, katanya pakai jempol. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Hasbunallahu ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fat. Lam yamsashum su, masyaallah. La masya'an nas, masyaallah. Masya Allah, wa in karihan nas, hasbiyar rabbu minal marbubin, hasbiyal khaliq minal makhlukin, hasbiyar razik minal marzukin, hasbi man huwa hasbi, hasbi man kana kuntu lam yazal hasbi, hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Ada syair yang begitu indah yang diajarkan oleh saya punya guru, almarhum ayah daripada almarhumah istri saya. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah. Ada yang mengatakan ma fi qalbi ghairullah. Ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha Ha illallah. 1 kali kita baca syair. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha. Sekali lagi. Hasbi Rabbi
Jallallah. Ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilah. Jadi kalau kita penat, bingung, kita hasbi rabbi, cukuplah. Rabbi kekasihku, penciptaku, pengasihku, pemberiku, penjagaku, pemeliharaku. Jallallah. Dia pemilik semua kemuliaan dan keagungan. Ma fi qalbi, nggak ada di kalbu ini kecuali aturan-aturannya, kecuali kecintaan kepada kekasihnya. Ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu. Dalam petunjuk Rasulullah dan ahlul baitnya yang mendapatkan salawat dari Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu pensucian akhlak. Ada pensucian jiwa raga subhanallah. Ada pensucian harta alhamdulillah. Ada pensucian akhlak la ilaha illallah. Say no to everything. Katakan tidak kepada telingamu untuk mendengarkan. Terus gimana? Kita nak tahu semua urusan orang. Ramadan no way. Katakan tidak kepada telingamu. Katakan tidak kepada ucapanmu untuk menjelekkan orang lain. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Sudah jam 10. Ada pertanyaan yang terakhir. Dia tadi saya dengar katanya dia mau ambil acara yang lain berikutnya. Apa ada pertanyaan? Bapak-bapak mungkin ada pertanyaan, silakan. Atau mungkin ibu-ibu masih ada lagi? Terima kasih Ustadz ilmunya. Bagus ya, sama-sama. Itu pertanyaannya bagus, jawabannya juga dapat bagus insyaallah. Saya ada soalan. Alhamdulillah. Saal, silakan. Ini. Fatimah Zahra dipanggil sebagai Lailatul Qadar juga. Allahu Akbar. Mengapa gitu Mengapa Lailatul Qadar adalah Sayyidah Zahra alaihassalam? Laila. Karena konteksnya Laila itu adalah malam. Lailatul Qadar, Lailatul Zahra. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Anzalnahu. Nazala ruhul amin ala qalbika. Nazala ruhul amin ala qalbika. Malaikat Jibril menurunkan seluruh Quran ke dalam kalbunya Rasul. Rasul bersabda, Sayyidah Fatimah qalbi, Fatimah bahjatu qalbi. Sayyidah Fatimah adalah kalbuku. Apa kalbunya Rasulullah? Kalbu yang diturunkan Al-Quran. Malam Al-Quran turun ke dalam dadanya Nabi. Dadanya Nabi hakikatnya adalah Sayyidah Zahra alaihassalam. Salawat. Sayyidah Zahra sempat mengagumkan Imam Ali ketika Imam Ali datang kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ternyata Sayyidah Zahra sudah memahaminya terlebih dahulu. Dari mana kau tahu katanya. Jadi rupanya Rasulullah ketika mengajarkan Imam Ali juga sudah mengajarkan kepada Sayyidah Zahra dan mengajarkan kepada Imam Hasan dan Imam Hussein. Nabi tidak mengajarkan kepada masyarakat umum sebelum mengajarkan kepada keluarganya. Kalau Lailatul Zahra, Lailatul Qadar adalah Lailatul Zahra. Lailatul Qadar sir. Kuburannya Sayyidah Zahra adalah sir. Jadi ada berapa kesamaan Lailatul Qadar dengan Sayyidah Zahra alaihassalam. Itu dua tentang, nanti ada kesempatan kita coba bicarakan tentang Lailatul Qadar, apa hubungannya dengan Sayyidah Zahra. Yang jelas bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam ketetapan. Malam yang dimana malam itu kita akan meyakini bahwa para malaikat datang mengucapkan salam takzim kepada Rasulullah. Dan salam takzim kepada Rasulullah kita akan tanyakan sebagaimana para ulama menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah Sayyidah Zahra. Saya akan bacakan tafsir dalam tafsir Nurus Tsaqalain. Karena yang tanya ini adalah yang banyak berkhidmat, saya akan mau jawabkannya agak lebih panjang sedikit, nggak apa-apa. Dalam tafsir Burhan, kitab Al-Bihar, tafsir Furat Al-Kufi,
Musnad Imam Baqir alaihi salam dalam menafsirkan surat Al-Qadar, sesungguhnya malam Al-Qadar adalah Sayyidah Zahra. Barang siapa yang mengenal Fatimahuz Zahra dengan pengenalan yang benar, maka dia telah mendapatkan malam Al-Qadar. Dinamakan Fatimah karena makhluk yang disembunyikan dari pengenalan padanya. Tidak sempurna kenabian hingga menyampaikan keutamaan serta mencintainya dia. Mencintainya dia adalah kebenaran yang agung. Diriwayatkan dari Zurarah, dari Hamran bertanya pada Aba Abdillah, apa yang jelaskan pada malam Qadar? Apakah dia yang Allah takdirkan pada malam itu? Imam menjawab, jangan mensifati qadarnya Allah kecuali sebagaimana yang difirmankan dalam surat Ad-Duhan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Bagaimana dia akan penuh dengan hikmah kalau dia adalah pembeda batasan? Jangan mensifati qadarnya Allah karena dia akan menjelaskannya apa yang dia inginkan. Adapun firman-Nya malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dia adalah Sayyidah Zahra alaihissalam. Adapun firman Allah pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya. Malaikat-malaikat turun di tempat orang yang beriman, yang dipenuhi dengan ilmu keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ruh-ruh suci itu dia ada dalam Fatimahuz Zahra alaihissalam. Min kulli amrin salam, dari semua urusan yang diselamatkan, hatta matla'il fat, hingga munculnya al-qaim salawat. Matla'il fajar bukan hanya munculnya matahari terbit pagi, tapi munculnya Sayyidul Qaim ajjalallahu farajahu syarif. Berkata Al-Majlisi dalam kitab Al-Bihar, adapun takwil malam Qadar adalah Fatimah adalah makna batin dari ayat kesamaan tentang malam tersebut sebagaimana kesamaan dalam ketersembunyian dan kemuliaannya. Takwil Al-Fajr adalah munculnya keturunan Fatimah alaihissalam di akhir zaman, yaitu ajjalallahu farujahu syarif, yang pada saat tersebut akan tampak jelas kebenaran. Terbitnya fajar yang akan muncul dari barat sebagaimana ucapan kemunculan di akhirat zaman. Min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fat. Ada 14 kesamaan. 14 bukan 2, 3. 14 kesamaan antara keindahan dan kemuliaan Lailatul Qadar dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. 1. Lailatul Qadar saat turunnya Al-Quran. Sayyidah Fatimah, tempat turunnya Al-Quran turun dalam kolbu Rasulullah, dan Sayyidah Fatimah adalah kolbunya Rasulullah. Kedua, Lailatul Qadar dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, sedangkan Sayyidah Fatimah pembeda antara yang benar dan yang salah, yang mencintainya, mengikutinya dan taat padanya sama dengan taat pada Rasul. Ridho Allah fi ridho Fatimah, ridho Rasul fi ridho Fatimah. Yang ketiga, Lailatul Qadar adalah saat mi'rajnya para nabi untuk mendapatkan ilmu dan cahaya kemuliaan dari Allah. Begitu juga Sayyidah Fatimah, tempatnya para utusan mengenal adalah mengenal mi'rajnya Nabi. Saat mi'rajnya Nabi, beliau memakan buah sorga. Memakan buah dari sorga yang dengan buah itulah benih Sayyidah Fatimah dilahirkan di dunia. Yang berikutnya nanti saya akan kirim dalam bentuk WhatsApp. Sholawat. Cukup? Oke. Itu diantaranya. Nanti ada orang yang hatinya belum siap untuk menerima. Kalau saya sebutkan semua nanti dia akan bergetar, bisa menerima atau bisa hal-hal yang lain. Insya Allah ada waktu, karena ini juga live Zoom. Ini bukan hanya ditonton orang Singapura, tapi hampir semua santri-santri saya, murid-murid saya, grup-grup saya juga kirim ini. Jadi di Indonesia pun juga sedang mengikuti acara seperti ini. Mudah-mudahan yang mengikuti penuh dengan keimanan, tidak semua kebenaran itu harus disampaikan. Simpanlah dulu, nanti saatnya, nanti ada waktunya Anda harus bagikan semuanya. Makanya saya simpan sebagian, nanti untuk berikutnya masih ada waktu-waktu yang lain untuk Anda dapatkannya insya Allah.
Kurang lebihnya saya mohon maaf selama 4 malam saya di sini. Ada hal-hal biasanya yang banyak berbicara, banyak salahnya. Mohon dimaafkan dan terima kasih atas semua hidangan-hidangannya. Semua hidangan-hidangan yang saya makan. Cuma ada di sini sama di sorga nanti. Dan semua yang menghidangkan dibalas dengan makanan-makanan sorga. Dan semua pelayan-pelayanan hanya Allah saja yang bisa akan membalas. Karena semua majelis yang kita menyebut Amirul Mukminin, menyebut Imam Hasan, menyebut Sahibul Asri wa Zaman, menyebut Rasulullah dan Az-Zahra, tidaklah majelis yang kita sebut nama mereka kecuali semua mereka hadir di tempat ini dan mencatat semua orang yang hadir di tempat ini dan mencatat mengabulkan semua permohonan-permohonan kita. Insya Allah semua majelis-majelis yang kita hadiri, yang kita adakan, yang kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk terus mengadakan majelis-majelis yang mulia seperti ini sama seperti menghidupkan ajaran-ajaran yang mulia dan kita akan hidup bersama mereka di alam yang akan datang. Itu saja dari saya. Wal afu minkum, mohon dimaafkan atas semua kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ustaz Taufik atas pencerahannya yang amat mendalam, perinci. Alhamdulillah, kita sebelum kita akhiri, kita akan ada sesi bergambar bersama Ustaz Taufik. InsyaAllah kita meminta semua ahli-ahli yang di sini untuk mungkin Cik Jadi ada announcement. Mungkin sebelum kita bersesi bergambar, mungkin Cik Jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang sana dengar tak? Sebab semalam bila saya berkata kat sini, di belakang kata tak dengar. Dengar Okey, Alhamdulillah kita pertama-tama kali bagi pihak Himpunan Malaysia Islam dan JMAS mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz yang telah datang dan telah hadir di bulan yang berkah ini untuk wacana rohani dalam hati kita dan jemaah kita di sini, muslimin dan muslimat. Ada beberapa perkara yang ingin angkat pada malam ini, iaitu satu, pada 22 hari bulan, iaitu hari Sabtu depan, kita ada undangan, sepatutnya kita mengundang anak-anak yatim Lil Banat, iaitu Darul Ihsan dan juga MKAC Kidney Foundation. Kita ajak mereka beriftar bersama pada hari tersebut 6 petang. Bukan malangnya, tapi yang difahamkan hanya MKAC saja yang bersedia menerima undangan kita. Yang lagi satu, Darul Ihsan di Banat kerana ada urusan prior arrangement yang telah mereka aturkan, jadi kita tak dapat mengundang mereka. Maknanya mereka telah memilih jemputan lain. Nah, untuk pada hari tersebut diingatkan pada saya dan juga kepada semua anggota bahawa terdapat lebih kurang 20 orang penerima, maknanya Kidney Foundation-nya, patient-nya akan datang dan akan beriftar bersama dengan kita. Jadi pada hari itu sudah barang tentu dari segi masalah buka puasa, masanya dan sebagainya. Maka kita minta mohon semua sahabat-sahabat kita yang datang pada hari itu, bila maksudnya bila waktu berbuka, kita meraihkan mereka, kita tak berbuka puasa dulu, tapi kita bagikan misalnya kurma dan sebagainya. Dan lepas itu mereka akan salat bersama. Salat bersama maknanya salat maghrib. Kita belum buka lagi. Nah, jadi kita akan kita akan salat bersama salat maghrib saja. Jadi kita maknanya meraihkan mereka sebab lepas itu dalam perjalanan mereka keluar untuk pergi tempat lain dan sebagainya. Jadi kita akan buat salat isyak, selepas itu bila mereka sudah pulang dan kita akan makanlah. Jadi gimana kita punya makan lambat 10 minit, tapi kita akan salat bersama. Jangan sampai nanti kita dah habis salat Jumaat, ada yang nak buat salat isyak dan sebagainya. Jadi nanti tidak ada salah tanggap bagi mereka semua. Jadi kita minta kerjasama pada sahabat-sahabat sekalian.
Yang kedua, pada hari tersebut mungkin diperlukan penolong-penolong untuk arrangekan bagi pantry dan sebagainya. Kita minta semua, baik muslimin maupun muslimat dan belia-belia sekali. Jadi itu yang kita harapkan lah. Itu. Dan insya-Allah di masa-masa yang akan datang kita akan reach out pada persatuan-persatuan yang lain. Kerana kita tidak mampu untuk hanya duduk di satu pinggir untuk wiladah dan syahadah. Tapi kita akan masuk ke tengah-tengah masyarakat untuk menyebarkan syiar kita insya-Allah. Yang kedua iaitu kalau kita perhatikan sepanjang perjalanan bulan Ramadan ini, kita telah adakan ceramah dan kita undang sahabat-sahabat kita, belia-belia kita. Penantum bahawa ana dah listkan sebanyak 5 perkara, iaitu sebahagian MC, mereka-mereka yang berkecimpung dan juga berminat mempunyai keahlian, skill dari segi MC, Qari, Marsia dan Ziarah. MC ada 10 orang, Qari ada 8 orang, Marsia 11 orang, Ziarah 8 orang. Ini terdiri daripada belia-belia kita khususnya. Boleh anak terangkan sedikit, iaitu sebagai contoh seperti MC Adli, Atta Ali, Ahmad Rashid, Haidar Ali, Muhammad Nabil Kapadia, Ali Tazkiri dan Muhammad Taqi Al-Ja'fari. Dan juga ada tentatif Qari iaitu Ahmad Rashid, Bahtiar Fandi, Hamzah, Muhammad Aidil, Hafiz Ju, Habib dan seterusnya. Jadi ini semua kita akan maknanya enhance kita punya skill. Dan untuk memperbagaikan keahlian kita insya-Allah selepas bulan puasa ini dan Ramadan ini, saya minta bila nama-nama kita WhatsApp kepada mereka. Mereka harap datanglah maknanya pada satu sesi, iaitu untuk meningkatkan cara persembahan dan juga cara kita mengenal persatuan. Jadi maknanya boleh nanti saya akan tanya sekalian berapa ramai yang tahu tentang Constitution HBI itu sendiri. Jadi jangan sampai kita yang ada ni tak tahu. Kita main, maaf kata macam membontuk. Tapi kita kena maknanya tingkatkan mereka-mereka yang ada belia-belia ini tentang Constitution khususnya HBI. Bagaimana perjalanannya dan sebagainya. Jadi kita tahu bagaimana ianya harus bergerak. Nah, kita sekarang umur dah 68, 67, 70 dan sebagainya. Tinggal hanya berapa tahun lagi. Baru 70 tahun. Citai cakap baru 70 tahun. Jadi apa yang kita nak rangkumkan, saya minta saya mohon kepada semua para seniors termasuk diri saya. Satu, galakkan anak-anak kita untuk berkecimpung, untuk attend these courses ataupun these seminar dan sebagainya. Kita perlukan setengah hari saja. Dan insya-Allah pada hari tersebut kita akan undang sahabat-sahabat kita yang belia-belia ini untuk kita terangkan asal usul HBI, bagaimana dan sebagainya supaya mereka, dan bila mereka lakukan di masa akan datang dengan semangat, dengan profesionalism yang mereka ada. Okey? Dan yang terakhir iaitu kalau kita perhatikan okey, jadi kalau macam itu, kalau kita perhatikan, insya-Allah kita akan lakukan dengan sebaik mungkin. Jadi insya-Allah mudah-mudahan antum sekalian kita bekerjasama dan kita tak boleh bertepuk sebelah tangan lah. Nak minta jangan kita duduk satu corner saja. Harapkan cucu-cucu ataupun anak-anak kita jalan ke depan saja tanpa guidance, tanpa dorongan, tanpa sokongan. Kerana kalau kita tak tepuk sebelah tangan saja, mesti banyak tangan kita tepuk, lagi kuat, lagi baguslah. Dan insya-Allah mudah-mudahan jutaan terima kasih lagi Ustaz, dan kita akan teruskan supaya kita berusaha mempertingkatkan iman kita dan akhlak kita dan juga performance kita dalam HBI dan juga Ja'fari ini insya-Allah. Dari itu saja, terima kasih. The other one, kita nak ambil gambar malam ni. Iaitu kita akan ambil gambar 3 sesi. Satu sesi untuk laki-laki
dengan Ustaz Taufik. Sebagaimana kita buat dulu kepada Ustaz Hussein. Dan yang kedua, kita ambil gambar kepada untuk belia muslimat. Dan kalau ada yang belia-belia, kita boleh gabungkan sekali. Jadi kita buat aturan, Ustaz duduk di tengah dan kita duduk bergambar bersama insya-Allah. Boleh kita aturkan sekarang? Silakan. Selawat.